GBK SMP Negeri Swasta Kabupaten Probolinggo. Yang terhormat pengurus MGBK SMP Negeri Swasta Kabupaten Probolinggo. Yang terhormat Ibu Nuristini Kamalia dan Bapak Muhammad Taufik selaku pemateri. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru Bimbingan dan Konseling SMP Negeri Swasta Kabupaten Probolinggo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bermuajalah di tempat insyaallah ini barokah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tanpa kita haturkan kepada kehadirat kita junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Nini Gustini selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Reces, Bapak Didik Sudarwanto selaku Pembina MGBK SMP Negeri Swasta se-Kabupaten Probolinggo. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus sehingga kegiatan ini terencana dan terselesaikan sampai hari ini, serta Bapak Ibu Guru BK SMP Negeri Swasta se-Kabupaten Probolinggo yang saya banggakan. Marilah sejenak kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya maka pada hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat di kegiatan rutin kita, yaitu musyawarah di kelas. Kami sekolah operasi tidak boleh menyediakan air mineral yang jelas itu. Nah, terus gimana anak-anak minum? Anak-anak per kelas dikasih galon dan mereka diminta bawa tempat minum dan baskom makanan. Nah, di kantin juga itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Buli masih merokok. Buli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah masih berikan rahmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita semua bisa hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama, kami dapat terima kasih kepada Kepala Kedua AS yang sudah berkenan dihormati oleh kita saat ini. Yang kedua, terima kasih kepada pengurus yang punya inisiatif acara ini. Yang mana untuk februari ini kita diproses dengan berbagai kegiatan yang luar biasa sehingga menenggelamkan semua kegiatan. Sedianya kami konsentrasi full memang di sini itu memang dengan acara pembinaan BLM dari institusi memang luar biasa di topik yang kita angkat. Walaupun kalau kami buka BLM itu BK belum tersedia, dan juga kan selain KWSOP juga ada guru
yang diminta itu efektivitas kehadiran di sekolah. Kalau satu hari berapa jam saya bisa berhasil ada olahraga. Itulah saya sendiri juga hanya berbeda satu hadir, nol tidak hadir. Bawahnya nanti kita dirumus oleh berapa yang bisa, yang kode nol itu berapa, si apa selama saya gunakan nama selamat berapa yang nol, itu saja. Itu yang dibuka, walaupun yang kita hanya selama 2 hari. Jujur, saya dari satu contoh, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena waktunya terbatas, saya juga berpikir keras dari kemarin saat Bu MPI meminta saya untuk menyederhanakan materi, gitu ya, karena masih ada pemateri yang lain. Sedangkan saya pikir kita di sini melewatkan satu tahap penting di perencanaan atau pengelolaan wilayah PMM, yaitu tentang perencanaan yang Bapak Ibu semua sudah lakukan di Januari kemarin. Gitu. Di Januari kemarin boleh saya tahu RHK-nya mobil apa saja itu? Boleh RHK-nya mobil apa? Apa saja tak tahu gitu. Lupa. Boleh. Untuk ngecek lagi di mana? Untuk ngecek lagi. Tapi itu Untuk sudah 32 poin ya? iya. Apa ada yang 140 poin? Enggak. Ada ya? Dan Oh iya. Nah, kemudian ingat juga tidak apa indikator utama yang dipilih? Iya. Oke, sebelum ke sana mungkin saya ingin menyampaikan dulu begini Bapak Ibu rekan-rekan BK. Semoga juga tidak bosan kenapa setiap materi PMM Bu Miskin yang berdiri di depan. Enggak bosan Bu. Enggak bosan Bu. Saya nyuruh lagi Bapak Ibu, Bapak Ibu boleh, saya di sini hanya penggerak di satu-satunya di Kabupaten Probolinggo yang di Bergema. Nah, saya ingin mengajak ketika nanti saya sudah selesai pendidikan ini 6 bulan, ini bulan terakhir saya di Bergema, kemudian mungkin akan dilanjutkan dengan Bergema KS. Infonya sudah beredar Pak Didi untuk Bergema KS. Saya kemarin meminta tolong Pak Arif dan Mawar untuk menyebarkan informasi khusus seleksi Bergema KS. Nah, saya akan selesai di bulan ini 6 bulan saya pendidikan atau pengembangan kapasitas bagi para penggerak. Itu kenapa mungkin kami di penggerak Bergema itu yang pertama tahu gitu ya, bukan yang paling tahu Bapak Ibu, pertama tahu tentang info yang dari PMM begitu. Nah, untuk selanjutnya mungkin perkenalan sudah tahu pasti ya. Ya, nah ini maksud saya Bapak Ibu, ketika di perencanaan tahap awal setelah konfirmasi data diri, ingat ya, konfirmasi data diri, sudah sesuai gitu biasanya. Iya. Ya, nah Bapak Ibu akan diarahkan ke 8 indikator utama. Mungkin saat itu Bapak Ibu, karena saya tidak membimbing di perencanaannya, di situ ada 2 indikator yang direkomendasikan oleh pelapor pendidikan. Di situ Bapak Ibu waktu itu enggak atau ya skip aja, pilih aja gitu atau gimana? Asal pilih ya? Asal pilih. Padahal di situ Bapak Ibu ada yang paling atas 2 indikator utama itu dia di blok merah rekomendasi. Kemudian di sampingnya rekomendasi sesuai rapor pendidikan sekolah katanya.
sebenarnya pelaksanaan pengelolaan kinerja dari PMM ini tujuan utamanya satu, meningkatkan kualitas sekolah itu sendiri. Seperti itu. Jadi nantinya Bapak Ibu, kenapa ini yang saya tampilkan? Karena ini yang akan memandu Bapak Ibu saat observasi oleh KS. Bapak Ibu akan diobservasi sesuai indikator itu, Bapak Ibu. Nah, dari ke-8 itu yang dipilih kemarin yang mana? Bu ini yang mana, Bu? Yang bagian itu. Karena yang paling menarik mungkin aktivitas interaktif kalau dari Bu SMP sampaikan ya. Rekomendasi rapor juga? Rekomendasi rapor. Bu Meta, penerapan disiplin positif ya? Kalau Bu Evi nomor apa Bu? Disiplin positif. Pak Hendri, Pak dari dua, Sama. Oke, penerapan disiplin positif. penerapan disiplin positif. Di apa Mbak Bu? Pengelolaan kinerja saat ini tidak lagi difokuskan pada tentang pembelajarannya, tapi bagaimana memperlakukan murid seperti itu sesuai dengan indikator yang tadi. Dan ini akan muncul Bapak Ibu di dashboard KS sesuai dengan guru yang dipilih. Jadi Bapak Ibu KS nanti akan mendampingi kita, boleh langsung membawa laptopnya terhubung di PMM itu biar gak terjadi 2 kali. Kemudian beliau akan memberikan penilaian pada 3 target perilaku. Setiap indikator hanya 3 perilaku yang dimunculkan. Setiap indikator, tapi berbeda Pak. Kalau kita lihat perhatian dan kepedulian itu berbeda. Kalau perhatian dan kepedulian, guru menunjukkan empati, guru menunjukkan pemahaman terhadap kebutuhan murid, guru mengakui dan menghargai usaha murid. Nah, itu akan berbeda dengan instruksi pembelajaran seperti itu. Jadi apa yang perlu dihindari, apa yang perlu dianjurkan, apa yang perlu dilakukan, kita sudah ada di sini Bapak Ibu. Di mungkin diatasilah perilaku yang dihindari. Guru menampilkan visualisasi menarik tapi tidak terkait. Guru menjelaskan konsep sulit dengan istilah-istilah baru yang sulit. Nah, itu perilaku-perilaku yang perlu dihindari saat ini sudah dianjurkan ada di PMM. Kalau Bapak Ibu nanti klik rubrik penilaian. Nah, untuk keseluruhan rubrik saya sediakan ini ke-8 rubrik saya sediakan di sini. Ini nanti akan juga saya share. Di sini ada penerapan disiplin positif atau perilaku yang dimunculkan ketika memilih perilaku atau indikator disiplin positif. Kemudian ada keteraturan suasana kelas di sini lengkap. Jadi Bapak Ibu bisa nanti cek apa yang perlu saya lakukan saat observasi kelas seperti itu. Nah, kemudian saya mungkin langsung mendemonstrasikan. Bapak Ibu sudah sampai di sini ya? Dari KS. Di sini? Ya. Masih adakah yang belum sampai di sini? Sudah di sini ya? Baik. Bahkan sudah ada yang melakukan mengisi ini ya Bapak Ibu? Ya. Sudah mengisi? Belum. Nah, ini maksud saya Bapak Ibu, ketika kita akan merencanakan, ini kalau di Perdirjen itu di lampiran namanya Form A, diskusi persiapan namanya, dengan KS. Nah, sampai sini kan? Isi dokumen. Iya, langkah observasi namanya. Karena ini yang akan kita lakukan dalam waktu dekat Bapak Ibu. Cek langkah observasi. Sudah sampai sini? Mungkin Bu Evi membantu teman-teman tampilan di PMM-nya sudah di sini.
Hanan, udah di situ. Hah? Siap. Iya, cek langkah dulu. Itu dah. Udah ya. Bapak-bapak yang di belakang ini Tak tahu sekali juga. Bener ke? ini bagi guru yang belum isi perencanaan Masukkan dari ke sini tadi. Ini ya. Iya. akan memilih cek langkah observasi seperti ini. Nah, itulah yang tadi lupa, katanya tadi lupa Bu, indikator apa yang dipilih? Dia muncul di situ. Dulu Lang Di. Apa Tang Di? Jadi di sini sudah ada indikator yang akan diobservasi. Di sini adalah penerapan disiplin positif. Penerapan Yang disiplin muncul di situ positif. sebagai Oh, Tang Di pembinaan aktivitas bahwa kreatif. itulah yang akan diobservasi oleh KS. Oh, keliru Tang Di berarti. Benih. Alah. Nah, Bapak Ibu bisa klik cek rubrik sehingga nantinya akan muncul perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang harus dihindari ketika observasi kelas. Gitu. Cek ini, Nah, cek ketika langkah ini masuk. penerapan disiplin positif, guru melakukan Ini refleksi, kan masuk guru melakukan penerapan. penguatan Berarti cek positif, rubriknya ini. guru ya restitusi, guru menggugat adanya restitusi disiplin diri dari murid. Dan di situ ada perilaku spesifik yang perlu dilakukan dan perlu dihindari. Nah, ini juga Bapak Ibu KS butuh rubrik ini. Gitu. Jadi guru yang akan beliau observasi apakah sudah memenuhi ini sesuai indikator utama yang telah dipilih. Dan ini memang auto muncul di dashboard auto. Gitu. Oke, kalau sudah saya mengerti, kemudian isi dokumen gitu ya Bapak Ibu. Kita isi dokumen ya. Di bawahnya. Nah, Saya mengerti. isi dokumen. Nah, ini banyak pertanyaan juga. Ini termasuk frequently asked questions atau Saya mengerti. Itu diklik. Iya. apakah perlu tidak-tidaknya dicentang? Terus bawahnya isi dokumen. Nah, ini paling banyak Iya sih. ditanyakan. Kalau saya menjawab Isi dokumen. begini Bapak Ibu, tiga-tiganya akan muncul di dashboard KS. Jadi sebaiknya centang aja semuanya, meskipun Bapak Ibu hanya sanggup fokus pada satu tagihan perilaku. Yang jelas di dashboard KS dia akan muncul. Bayangkan kalau Bapak Ibu KS-nya tidak memahami tentang pengelolaan kinerja, mereka akan langsung ngecek aja gitu. Langsung tiga-tiganya dinilai. Meskipun Bapak Ibu pilih satu, tetap di dashboard KS akan keluar tiga. Nanti saya akan tunjukkan dashboard KS karena saya memiliki akun demo dari BLPD. Iya ini. Nah, ini tiga-tiganya dicentang sebaiknya. Saran dari saya, kalau Bapak Ibu juga mau satu saja, sanggup satu saja, silakan. Tapi tolong KS-nya dipahamkan. Karena beliau akan mengisi PMM-nya itu tiga-tiganya Bapak Ibu. Gitu. Iya. Nah, silakan, tapi yang jelas KS-nya harus dipahami dulu Bapak. Saya memilih target perilaku yang ini saja, penguatan positif. Mohon saat observasi saya fokuskan Bapak mengamati perilaku dari situ saja. Misalnya, begitu bisa dipahami ya Bapak Ibu. Kalau kita tiga misalnya, atau pilih satu saja, nggak apa-apa. Kita centang satu melakukan penguatan, atau mau tiga-tiganya, atau satu aja ya kan ya. Nanti kita akan sama-sama ngecek di dashboard KS kalau pilih satu beneran muncul tiga atau muncul satu, gitu ya. Kita uji coba, kita pilih satu saja perilaku
spesifik yang ingin Bapak Ibu munculkan. Nah, apa saja upaya untuk mempelajari perilaku target yang sudah mengisi? Bapak Ibu mengisi apa yang sebelah sini, kolom ini? Kemarin Iya, gimana? kepala sekolah saya Iya. bisa salah satunya mencari materi yang sesuai dengan PSN. Oh gitu, betul. Atau dispesifikkan begini ya Bapak Ibu, mempelajari ya Bu? Mencari materi yang sesuai dengan PSN. Saya tangkap pesan atau enggak karena itu yang tidak mungkin karena kalau saya Itu karena sistem memakai posisi dari itu yang satu. Nah, topik titik boleh diisi ini atau utamanya Bapak Ibu. Di sini disiplin positif, belajar secara mandiri di PMM dengan topik penerapan disiplin positif. Atau perilaku lain boleh. Kalau saya kemarin membimbing teman-teman untuk mengisi beberapa hal, ada beberapa yang kedua misalnya mengikuti menjadi peserta berbagi praktik gitu ya, berbagi praktik lain Sama be. dengan topik Iya dah. Beda-beda. sesuai indikator utama. Boleh seperti itu juga, karena di sini ada 250 karakter, Bapak Ibu masih bisa menambahkan sesuai dengan upaya apa saja sesuai dengan kondisi. Kemudian jadwal observasi, nah, sudah dipilih Bapak Ibu atau KS-nya sudah mengeluarkan jadwal gitu ya? Ya. Coba saya pilih yang misalnya di tanggal ini, kemudian nah jenjang ya, yang ini yang kemudian guru BK jadi ragu katanya. Bapak Ibu bukan cuma guru BK, ada motor-motor lain yang memang belum masuk. Jadi saya kemarin kirim langsung screenshot pertanyaan dengan tim KMM ke Bu Eti bahwa sedang diusahakan, namun prosesnya itu memakan waktu yang cukup lama, sehingga guru BK jika mendesak silakan dinilai. Jika Bapak Ibu mau isi masih di bulan Maret, jadwal KS itu misalnya akan melakukan di bulan Maret akhir, silakan ditunggu saja. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di sekolah masing-masing. Kalau tidak ya pilih lainnya saja. Ya karena tidak ada BK, belum ada, sedang diusahakan. Kalau Bapak Ibu boleh lihat di situ ada testing nomor ya. Pak Tim sedang bekerja keras untuk memunculkan BK dan mapel-mapel lain yang belum ada di pilihan mapel di sini di mata pelajaran. Iya, untuk solusinya itu sistem gimana? Baik, yang lainnya dulu ya. Sebenarnya kalau di BK tidak bisa.
Ada lainnya. Ada lainnya daripada yang bawah. Tidak ada pilihan Oke. Sampai sini aman? Aman ya. Oke. Kita ke unggah dokumen. Dibaca juga Bapak Ibu, opsional. Artinya mengunggah dokumen KTP boleh tidak dilakukan kecuali memang KS-nya minta. Unggah dokumen atau ada aturan baku dari KS. KTP yang dimuat harus ada tanda tangan saya. Iya, Pak, iya. Perlu validasi dari saya. Maka harus silakan disesuaikan dengan instruksi dari KS. Kalau KS minta tidak perlu unggah Bapak Ibu, saya mau minta print out-nya saja di bawah saat observasi juga tidak apa-apa. Tidak harus diunggah karena di sini jelas opsional. Sehingga ketika saya tidak mengisi, saya bisa tombol kumpulkan tetap aktif. Apalagi kalau bisa isi telepon ya, kalau required itu wajib diisi, maka dia tidak akan bisa kirim kan. Tapi karena ini FPP hanya opsional, dia tetap aktif kumpulkannya. Jadi silakan kembali Bapak Ibu, PMM tidak akan mempersulit Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi Bapak Ibu mohon bersama ketika misalnya menonton TikTok kata Pak Didi tadi, tolong ditelusuri kebenarannya dulu. Karena RHK pun, kalau Bapak Ibu nanti saya tunjukkan di dashboard KS, benar nggak seminar, sertifikat seminar itu tidak menjadi bahan penilaian. Saya akan tunjukkan bahwa memang tidak dinilai oleh KS, hanya menjadi pertimbangan. Gitu. Jadi tidak perlu ribet juga karena UMI juga sudah disediakan, sudah memfasilitasi. Jadi nggak perlu kayak webinar ini, webinar saat ini loh berbanyak. Itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Sedangkan kami para penggerak bergema benar-benar oleh PMM jangan sampai berbayar. Kalau kami jangan sampai mengganggu privasi klien dengan mengirimkan 5 screenshot gitu ya, diteruskan. Kami para penggerak bergema yang memang dari PMM justru tidak boleh melakukan itu. Maka ketika saya ada flyer, saya cukup memasang di status saya, gitu. Karena di PMM pun saya sudah pasang dan seluruh guru di Indonesia bisa mengakses webinar saya. Jadi Bapak Ibu, ketika ada webinar yang menyarankan Bapak Ibu mengirim ke 5 grup yang dimiliki, silakan dipertanyakan lagi siapa penggeraknya, gitu ya. Karena penggerak bergema tidak disarankan, bahkan diwakil-wakil tidak boleh. Karena pertimbangannya mengganggu privasi grup lain, gitu. Sampai di grup itu ya ada pesan yang sama gitu ya, karena ya beruntun gitu. Ada tentang webinar gitu. Dan kami tidak menyalahkan itu, silakan Bapak Ibu lebih bijak lagi memilih webinar. Kalau ada yang mudah, kenapa memilih yang sulit? Kalau sudah ada UMI yang memfasilitasi, kenapa harus itu webinar lain yang akan menambah nanti Bapak Ibu juga kurang paham, belum menelusuri gitu kan. Nah, ini kita sudah difasilitasi, dimudahkan, bisa komitmennya saja ditingkatkan untuk menghadiri pendidikan. Itu saja kalau dari saya sih sebagai yang dalam pengelolaan kinerja ini mendapatkan informasi langsung dari PMM. Nah, jika mau unggah juga silakan Bapak Ibu boleh unggah dari dokumen yang banyak dilakukan. Misalnya mau unggah pun silakan. Saya pilih ini karena hanya aku demo. Kita juga dari
untuk dibuka, bisa mengumpulkan. Cek ulang, kumpulkan, dia masih bertanya lagi. Biar Bapak Ibu yakin mau dikumpulkan atau tidak. Karena kalau sudah dikumpulkan, tidak ada fitur kalau tidak, Bapak Ibu, jika memang tidak mau simpan, jelas saja udah. Ibu Endang sih Simpan jelas. jadi aku siapa? Iya. Iya. Iya, saat ini memang belum ada. Iya. Kita lihat perkembangan itu. Karena kemarin waktu riset RHK itu juga awalnya tidak bisa, setelah itu ternyata bisa. Nah, hingga saat ini karena belum ada fitur edit dokumen, jika Bapak Ibu ingin aman, silakan simpan drop saja. Nanti lanjutkan gitu. Kalau mau kumpulkan juga boleh kumpulkan. Nanti kita akan ke dashboard KS. Sudah dikumpulkan? Iya. Nah, saya akan ke dashboard KS sekarang. Di dashboard KS Bapak Ibu akan seperti ini, Pak Ibu. Nah, ini saya berpindah ke akun KS ya Bapak Ibu. Saya ingin menunjukkan bagaimana KS akan menilai Bapak Ibu semua. Sebenarnya untuk sosialisasi KS Pak Ibu Ya. Oke, di sini ada KS akan klik lakukan penilaian. Kemudian ada seperti ini. Para KS akan cek daftar guru. Dia akan muncul karena ini akun demo Pak ini. Ada KS data gitu. Contoh-contoh. Dia akan memilih Bapak Ibu yang sudah siap untuk diobservasi. Karena tadi ini adalah namanya KS Beta 71. Kalau di Bapak Ibu ini nama Bapak Ibu sendiri. Nah, dia yang sudah siap Kamis 29 Februari KS Beta 71. Beliau akan cek nilai ini, klik nilai. Kemudian klik nilai lagi. Nah, ini Bapak Ibu yang saya tunjukkan tadi. Nah, ini ada nilai observasi. Beliau akan menilai kita. Seperti apa penilaiannya? Panduan penilaiannya wajib pilih 1 katanya. Belum dilakukan, tapi belum efektif. Kemudian dilakukan dan efektif. Apa yang dinilai? 3 perilaku tadi Bapak Ibu. Nah, ini padahal KSPS Beta 71 tadi hanya memilih 1 bagian perilaku. Tapi saya katakan tadi akan muncul ketiganya di dashboard KS. Itu kenapa saya menyarankan ini 3 aja. Karena kita juga kadang di sekolah memiliki keterbatasan untuk memahamkan para KS gitu kan. Karena yang ini tidak ada sosialisasi Bapak dari padahal peran penting di saat penilaian ini KS. Sedangkan tidak ada sosialisasi makanya. Nah, ini tadi 3 perilaku yang sudah Bapak Ibu cetak muncul di sini. Guru melakukan represi, KS akan menilai. Oh, dilakukan tapi belum efektif. Apa buktinya? KS akan memberi catatan. Perilaku yang apa perilaku guru dan respon murid yang mendukung penilaian Anda. Jadi KS tidak sembarang menilai, tapi memberikan bukti bagian mana dari perilaku murid atau perilaku guru yang mendukung penilaian tersebut. Kalau misalnya satu KS yang 40 kira-kira bagaimana momennya KS? Nah, KS boleh membentuk tim. Jadi tidak hanya KS, nanti yang entry pun boleh dibantu. Nanti mungkin di print dulu Ibu itu ya Pak, di print mungkin, kemudian yang bantu entry adalah nanti timnya bagi tugas juga. Mulai sekarang dibagi guru ini hari apa, observernya siapa, itu dari tim yang PKB mungkin itu bisa dimanfaatkan.
Nah, ya, yang SKP itu ya, yang sudah ada timnya itu juga boleh dimanfaatkan, sehingga KS tidak harus satu-satunya bernilai ketika penyelesaian keuangan. Itu ya, misalnya saya bilang saja guru melakukan penguatan positif, dilakukan dengan efektif. Ada catatan saya tulis ini saja. Kemudian apakah guru memfasilitasi peserta didik, misalnya dilakukan beberapa efektif, catatannya seperti itu. Kemudian juga KS akan memberikan apa rekomendasi Anda bagi guru. Nah, beliau akan memberikan catatan apa rekomendasi Anda bagi guru agar praktiknya bisa meningkat. Saya tulis ini ya, agar saya bisa kumpulkan. Nah, kalau sudah KS akan kumpulkan. Saya mengerti ini hasil penilaiannya, rangkumannya. Pada bagian guru melakukan refleksi dilakukan, tapi belum efektif, ini dilakukan. Nah, kemudian KS artinya sudah menilai, nah sudah dinilai. Berarti saya akan kembali ke dashboardnya guru untuk melihat bagaimana tampilannya ketika sudah dinilai oleh KS. Oke, saya kembali ke sini Bapak Ibu. Iya. Nah, ternyata Bapak Ibu kalau dilihat di situ bagian menunggu atasan sudah centang ya? Sudah centang atau masih terkunci bagian sini? Terkunci kan? Nah, ini ketika kita sudah dinilai, dia akan tercentang, artinya dia sudah dilakukan observasi gitu. Kalau misalnya tim ini Kalau sudah terkirim kan ya. Iya. Boleh tim. Ya, hanya saja mungkin target perilaku yang muncul tidak berkait kan beda sesuai indikator yang diberikan. Nah, kalau kita tidak membawa mungkin disiapkan harus bawa sebaiknya ada juga efisiensi. Ya. Nah, di bagian tercentang yang sudah dibuka ini Bapak Ibu, kita coba lihat ya. Karena Bapak Ibu masih terkunci karena belum dinilai. Agar Bapak Ibu punya anggaran setelah dinilai saya lakukan apa, gitu ya. Nah, kita lihat ini hasil penilaiannya muncul di dashboardnya Bapak Ibu sekalian. Fokus perilaku nilai atasan keluar. Dilakukan tapi belum efektif, catatannya juga akan muncul. Rekomendasi atasan juga. Jadi sebelum kita tindak lanjut, Bapak Ibu diperlihatkan ini nilai observasi. Kemudian kita lanjutkan. Nah, setelah lanjutkan ini adalah form C. Sudah ke form C, karena form B sudah diisi KS, ini sudah form tentang tindak lanjut. Nah, ini akan kembali diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Isinya adalah apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik kinerja yang direncanakan selama observasi kelas. Nah, ini ditanya Bapak Ibu apa negaranya waktu melakukan observasi. Dia akan bertanya begitu. Kemudian di bawahnya, nah, karena ini adalah hasil pengamatan dari nilai observasi, maka Bapak Ibu disarankan untuk mempelajari, meningkatkan kompetensinya agar praktisnya selanjutnya itu baik, maka disarankan memilih pilihan belajar dari PMM, pilihan belajar dari lainnya. Itu yang akan dipilih Bapak Ibu di dokumen tindak lanjut.
Mungkin kalau lihat di form yang beredar gitu ya, itu banyak banget gitu ya. Nah ini sebenarnya sudah ada di sini semua, nggak perlu di sini tuh, makin 2 kali terjadi. Oh yang lembaran ini Iya, ada lembaran yang form yang iya yang saya lihat bahwa itu banyak tanya itu diteruskan berkali-kali. Tapi itu kalau menurut saya akan kalau guru baca sekilas akan merasa terbebani, padahal di PMN itu langsung ada dan kita juga sih, iya, klik aja. Oh, jadi selama ini yang disebarkan seperti laporan Ya itu. ini hanya gambaran kita saja dan Dan sebenarnya sebenarnya saja ya. karena itu sudah ada versi web di PMN-nya. Jadi tidak perlu di sini. kalau misalnya laporan kualitas Oh itu di bagian lain di SMK ya, nanti akan saya tunjukkan juga bagian mana untuk mengunggah RHK ya, bukti hukum RHK. Nah di sini misalnya pilihan belajar di platform Merdeka Mengajar, pilih salah satu aja Bapak Ibu, misalnya kita pengelolaan perilaku yang tinggi, di sini ada restitusi, cukup restitusi aja gitu. Kapan? Nah kapan contoh Mei, Juni, April misalnya. Kemudian kebutuhan apa bunga yang Anda butuhkan juga pilih di sini. Ini yang pilih adalah misalnya izin untuk ikuti pelatihan di luar, boleh metode. Kemudian pilihan opsi belajar di lainnya selain PMM, silakan apa tujuan tidak lanjut yang ingin Anda lakukan, kemudian misalnya jadi rajin mengikuti kita sendiri ya, setelah dinilai akan dinilai dan akan muncul lagi apa sih sebenarnya kegunaannya dan sebagainya sehingga kita sendiri ya, saya sudah lihat guru. Nah ini juga apa Anda melakukan, apa upaya-upaya Anda itu nanti adalah tindak lanjut yang sudah dipersiapkan untuk Bapak Ibu semuanya. Kembali kemudian mengumpulkan lagi berapa kali menilai KS-nya? 3 kali menilai. 3 kali menilai. Menilai observasinya, menilai tindak lanjutnya, kemudian dinilai perubahan refleksinya. Oke, saya ke KS lagi ya. Ketika Bapak Ibu KFSD tadi sudah selesai, di dashboard KS nah, ini yang saya tunjukkan Bapak Ibu. KS akan melewati 3 penilaian di sini. Nilai observasi, nilai tindak lanjut, nilai refleksi tindak lanjut. Maka kemudian sudah selesai di sini. itu satu guru itu. Satu guru. Kalau kita guru ya tinggal dikalikan saja. Nah, KS beta di sini statusnya sudah nilai tindak lanjut. Berarti dia sudah mengisi dokumen tindak lanjutnya. Maka di dashboard KS di situ sudah status observasinya, dia sudah dinilai tindak lanjut. Kemudian KS akan nilai lagi. Nah, nilai dokumen tindak lanjut di KS sudah juga aktif berwarna biru. Berarti guru itu sudah siap untuk dinilai tindak lanjutnya. Nah, di sini ada juga Bapak Ibu bagian 2, pantau progres tindak lanjut guru. Jadi KS di dashboardnya bisa memantau bagaimana tadi kan sudah memilih di PMM saya akan belajar ini. Beliau bisa mantau di dashboard KS. Bisa terpantau oleh KS. Ya. Nah, misalnya ini juga mau dinilai tindak lanjutnya, KS bisa menilai apa yang dinilai dalam tindak lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Apakah guru ini bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi? Ini apa? Publik menilai KS di bagian tindak lanjut.
Apakah guru sadar penyebabnya berada di luar kendali diri? Sadar tentang penyebabnya berada sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali? Sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta jadi makanya KS hanya menilai satu, hanya ditanyakan pertanyaannya adalah bagaimana kesadaran guru. Misalnya ini satu itu baru berarti KS sudah melakukan 2 kali penilaian, tinggal 1 kali lagi. Jadi di sini sebenarnya peran KS sangat strategis gitu. Bagaimana beliau memahami bahwa perilaku target ini yang akan dimunculkan guru, beliau tidak akan lagi melihat kesesuaian RPP dan seterusnya. Itu tidak seharusnya tidak dilakukan lagi oleh KS ketika observasi seperti itu. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu sudah memiliki gambaran tahapan yang akan dilalui di PLN. Oh nunggu dulu, oh belum dinilai. Kalau belum aktif berarti Bapak Ibu belum dinilai oleh KS. Apalagi belum observasi minat yang memang tidak akan aktif itu dashboard guru. Kalau seandainya ada 1, 2 atau 3 orang guru yang sudah mengumpulkan untuk sesi observasi, kemudian apakah masa lalu harus menunggu kelengkapan semua guru untuk observasi KS tersebut? Tidak. Jadi siapapun yang sudah siap silakan. Kan di dokumen perencanaan KOPA diskusi persiapan itu kan sebenarnya guru duduk dengan KS. Saya siap tanggal segini Pak, Bapak available nggak? Atau mungkin bisa nggak? Bisa tidak? Ya, siapnya seperti ini. Target perilaku saya ini. Jadi sebenarnya ada tahapan yang memang harus dilalui ketika diskusi perencanaan itu. KS perlu duduk bareng dengan gurunya. Oh targetnya perilakunya saya di Bapak. Saya fokus ke 1 saja. Nah kalau fokus ke 1 saja, KS bisa tulis di catatan begini Pak, tidak dipilih. Tadi ya, kalau kita mau menilai itu, nah boleh tidak dipilih, tidak apa, tapi catatannya tulis tidak dipilih. Nah tadi kan ada tiga-tiganya tuh muncul, kemudian KS bisa memberi catatan pendukung terhadap penilaiannya. Nah itu ketika gurunya memang sudah memahamkan KS bahwa saya hanya fokus 1, maka di yang lain boleh diketik di guru. Seperti itu. Oke, seperti itu mungkin berarti adakah pertanyaan Bapak Ibu yang masih berarti tadi minta untuk ini ya, bagaimana mengumpulkan dokumen. untuk terakhir pengumpulan utang. Baik. Yang mana semuanya atau yang mana? Oh, kalau observasi ya, sebenarnya sampai Mei. Hanya saja kan masih ada 2 penilaian lagi. Masa sih Mei itu bisa semuanya. Iya, semuanya. Jadi boleh kalau PLN terbuka memang. Namun lebih rasional, lebih masuk akal ketika kita observasi di bulan Maret, kemudian di bulan April kita mencoba mempelajari PMF tadi ya, tindak lanjut itu kita melakukan itu, kemudian Mei kemudian Bapak KS juga bisa menilai bagaimana perubahan yang kita tunjukkan itu. Soalnya informasi dari ketua sampai saya itu tanggal 29 Februari. Iya. Oh tidak, Katanya hari ini terakhir. jam 6 beda. Jam 6 ini tidak berarti. Apakah besok masih terbuka? Boleh dibuktikan. Oke. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan menarik, tapi memang sudah mendunia kan. Jadi ada pertanyaan memang ini kebetulan ada juga di barisan ada pertanyaan seperti itu, ternyata di grup juga ada Pak Didi. Jadi kapan terakhir PMN pengisiannya? Nah ini memang ada yang menjudge sampai tanggal 5 Maret ada. Jadi kapan? Nah ini mumpung ada
orang yang hadir di sini ahlinya, pakarnya, ternyata sampai Mei. Namun kalau seandainya sampai Mei kita tidak membuat listnya observasi, kapan KSC kali menilai? Jadi begitu. Logikanya begitu. Sama halnya dengan kita mensiasati sertifikat Bapak Ibu. Terus dalam satu semester dalam satu semester itu kita akan mengadakan 3 kegiatan. Namunnya kemarin kita sudah melaksanakan 1 kegiatan dan kita sudah mengeluarkan 1 sertifikat. Kemudian di hari ini kita insya Allah apabila nanti ada hadir juga dari Dinas Pendidikan, kita akan mengeluarkan 2 sertifikat dalam 1 hari ini full. Luar biasa, keren. Jadi itu dalam 1 semester kita bisa mendapatkan bila Ibu hadir, Bapak Ibu hadir, dalam 1 semester kita mendapatkan 3 sertifikat dengan jumlah 12 poin. Jadi 4 kali 3 lumayan Bapak Ibu. Jadi kehadiran Bapak Ibu ya tergantung nanti kalau misalnya untuk dibutuhkan ini ya Bapak Ibu butuh 1 ilmunya, 2 sertifikatnya. Luar biasa kita bisa menghadirkan sertifikat walaupun kita nanti hanya mensiasati saja. Jadi kita akan buat di bulan Maret walaupun tidak mungkin ada pelaksanaannya. Yang penting materinya sekarang sudah diberikan. Bulan Maret nanti kita kan puasa. Ini kan habis ini insya Allah dari Dinas Pendidikan hadir pematerinya. Jadi hari ini ada 2 materi. Yang pertama PMR yang disampaikan oleh Bu Gisin, yang kedua dari Dinas Pendidikan terkait pendidikan inklusi. Nah, bisa dimanfaatkan untuk 2 sertifikat. Apa kata saya? Dan saya izin Pak Didi maksudnya. Kalau Pak Didi, monggo sudah berarti yang penting diberi kemudahan. Siap dan alhamdulillah pengurus gercep juga. Jadi saya langsung dan ada koordinasi selalu bersama Bu Gisin. Bu Gisin bersama Bu Gisin. Terima kasih. Itu saja Bapak Ibu. Jadi kalau memang kita melihat banyak cuitan-cuitan sampai Maret sampai Februari gitu ya kita santai saja, pura-pura tidak tahu, tapi kita sudah melaksanakan observasi gitu ya. Kalau Maret semuanya juga 1 sekolah 50 guru mati ngantuk KSC. Saya yakin. Itu saja, terima kasih. Mau dilanjut Bu. Oke, terkait modul ajar, tadi saya sudah menjelaskan, silakan ikuti kebijakan ada, diskusikan. Yang jelas di PMM hanya opsional, itu yang bisa saya katakan. Kalau memang KS-nya minta itu, saya minta di sekolah saya bahkan minta dia sudah divalidasi. Kalau di pertemuan tersebut ada tanda tangannya. Oke, nggak apa-apa. Itu sudah permintaan KS, ya kita jalankan saja. Tapi di PMM tetap opsional, artinya Bapak itu tidak apa-apa dan juga tidak menjadi saja. Seperti itu. Kemudian untuk RHK yang lupa RHK-nya boleh klik kumpulkan ini, jangan takut. Soalnya saya pernah mentoring melalui kuliah WA di grup Jatim. Beliau itu tidak berani, saya lupa RHK gitu katanya. Saya lupa mengisi RHK-nya. Silakan klik kumpulkan di bagian mengumpulkan. Saya lupa mengumpulkan. Boleh diklik saja, nggak berani. Klik saja Bapak Ibu. Nah, nanti akan ada RHK-nya Bapak Ibu di situ. Itu. Coba diklik kumpulkan. Nah, di situ akan keluar RHK Bapak Ibu semuanya. Gitu. Baru kalau memang mau mengumpulkan, silakan cek di sini kumpulkan. Gitu. Jadi tidak perlu takut. Saya katanya apa ya kemarin gitu. Cek aja di bagian pengembangan kompetensi, klik kumpulkan. Nah itu auto Bapak Ibu. Coba klik yang bagian atas ini RHK pertama. Dia auto sesuai dengan berapa kegiatan yang Bapak Ibu kirim. Misalnya meningkatnya kompetensi
teman dulu ya kan mengumpulkan. Sedangkan tugas tambahan ada di sini. Oke. Untuk sertifikatnya itu biasanya kan kalau kita download kan kalau misalkan ada angka-angka itu saya lihat barusan punya jenengan kan sesuai temanya. Apakah nama itu harus diganti nama? Oh, enggak sih. Sebenarnya tidak ada ketentuan untuk itu. Yang jelas di dashboard KS nanti kan begini. Saya diberikan di dashboard KS. Ketika akan menilai ini ya, kelengkapan dokumen dari Bapak Ibu, ini dia akan cek begini. Nah, gitu aja. Dia akan cek langsung menuju. Nah, ini. Beliau akan ngecek, oh ini. Jadi bisa langsung. Meskipun tulisannya tidak Sesuai. sertifikat satu apa itu tidak apa karena di dashboard KS tersedia fitur cek langsung yang mengarah ke sertifikatnya. Kalau mau dilihat menurut saya lebih bagus. Jadi KS ini cek tidak ada nilai untuk sertifikat. Beliau hanya cek, oh ini tidak sesuai. Kok yang diunggah tentang depresi pengelolaan kinerja? Iya, cuma begitu aja. Jadi KS nanti akan mempertimbangkan, oh pengembangan kompetensi Bapak Ibu ini masih dalam kategori ini. Yang dilihat tadi Bapak Ibu ada tipe itu aja. Nah, di sini KS akan cek dokumentasi Bapak Ibu apakah sudah siap atau tidak. Jadi 4/4 berarti dia sudah 100%. Kalau tidak, nggak apa-apa. Maksudnya belum diunggah sampai Mei misalnya. Kan masih sampai bulan Mei. Baru bulan Juni KS akan ada konversi. Dia akan menilai konversinya dari nilai ini. Ya, beliau akan memberi nilai apa, kategori predikat apa pada bulan Juni. Itu dilakukan di bulan Juni. Iya, apa itu? Iya. Itu apakah ada pertanyaan lagi yang masih diragukan Bapak? Terima kasih sebelumnya. Saya mewakili sebenarnya Bapak Agus dari SD karena beliau sekarang sakit. Yang pertama yang saya tanyakan adalah tentang kelengkapan dokumen sekolah. Di situ ada dua. Yang pertama adalah OSP dan yang kedua adalah kehadiran kelas. Yang saya tanyakan Ibu tentang kehadiran kelas. Di dalam kehadiran kelas di situ ada kehadiran guru pada bulan Januari sampai pada bulan Juni. Pertanyaan saya, apakah itu diupload pada bulan Juni atau boleh sekarang? Ketika diupload sekarang, saya kira nggak mungkin Bu. Nah, iya, karena ini Januari sampai itu belum terisi. Itu, ya, itu. Dan juga kedua, dokumen itu kan harus bersamaan, tidak boleh satu KWSP langsung dikirim, nggak mungkin satu ya, dua-duanya. Tidak semuanya begitu Pak. Ya, yang kedua pertanyaan saya yang terkait dengan sertifikat. Untuk sertifikat di situ yang benar secara aturan itu yang pertama apakah hanya sertifikat dan materi atau ada 5 di situ yang saya tahu, satu sertifikat, yang kedua materi, yang ketiga laporan, yang keempat adalah undangan, yang kelima adalah kehadiran. Yang mana yang benar? Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak pertanyaannya. Untuk KS, saya langsung tunjukkan KS. Oh ya, di sini ya KS itu mengunggah 2 dokumen gitu ya Pak. Kumpul K
pengumpulan dokumen gitu ya. Nah ini maksud Bapak tadi. Kehadiran dan KOSP ada di satu tempat tunggal, sehingga jika tidak mengumpulkan keduanya, tidak akan aktif tombol kumpulkan. Maka berarti PMM memberikan jawaban dari pertanyaan harus dilakukan di akhir, karena dia butuh kehadiran guru yang itu yang diminta sampai bulan Juni atau maksimal Mei, boleh Pak? Mei. Karena Juninya kan sudah KS mau menilai dan mengkonversi, boleh maksimalnya minimalnya bulan Mei. Kalau masih dirasa nutupi udah di bulan Juni silakan. Nah KS saat itu akan melakukan konversi penilaian sama penilaian perilaku kerja. Ada banyak yang dilakukan KS, maka mungkin sebaiknya di bulan Mei saja, Mei akhir ditunda itu Bapak. Kemudian formatnya seperti apa? Ini juga sangat sering ditanyakan. Sering sekali ditanyakan. Format kehadiran maksudnya apa? Nah, tidak ada aturan baku dari format kehadiran. Apakah harus jurnal kelas? Tidak juga Bapak. Form stamina yang dilaporkan rekap ya, yang setiap akhir bulan itu bisa dipakai kok. Tidak apa-apa, karena kenapa? Karena itu memang tidak ada format baku dari PMM, dan berkali-kali PMM menjawab seperti itu. Karena para penggerak kan ragu nih. Ini bagaimana? Apakah ada format baku? Apakah maksudnya jurnal kelas dari guru? Berarti PMM itu memberikan jawaban tidak ada format baku. Silakan memakai misalnya dari Pemda, jadi maksudnya stamina mau diupload, misalnya mau ambil yang sekolah kita aja, itu kan boleh. Jadi tidak ada aturan mengenai hal tersebut. Artinya sesuai KS saja. Kalau KS mengendaki jurnal kelas, sepertinya ribet ya ada kita. Padahal si PMM ini hanya ingin menggantikan absen itu. Standar namanya PMM kan tidak ada absen, tapi dia butuh kehadiran guru yang upload. Jadi tidak harus jurnal kelas juga tidak harus, boleh hanya nanti hari-hari beberapa sudah memenuhi seperti di stamina itu boleh juga diupload. Sertifikat kemudian selanjutnya. Sertifikat ini sebenarnya Bapak Ibu itu disesuaikan dengan RHK yang dipilih. Kalau memilih RHK praktik baik, peserta praktik baik seperti yang sekarang ini, maka hanya diminta sertifikat Bapak. Hanya sertifikat. Tidak ada apa itu daftar hadir itu tidak. Jika memang mau dikeluarkan dari siapa yang tapi yang dia PMM-nya hanya minta sertifikat. Khususnya sertifikat. Gitu. Jadi misalnya terkait dari yang pembeli itu
mungkin tidak. Jadi 3 kali sertifikat yang di Bu, mau tadi tampilan guru, ya. Yang di RHK guru, ya. RHK ini ya Bu. Terus dicek ya Ibu ya. Ya. Di ketika kita klik cek itu kan ada catatan kecil. Misalkan ya. Kegiatan oh yang siapa ini belum Ya. bukan yang ini Bu. Oh bukan, yang mana? Yang peserta pelatihan mandiri. Oh, maksudnya RHK-nya dengan mungkin ya? Iya. Karena ini RHK-nya guru yang bersangkutan itu adalah berbagi praktik. Ya, Keluar berbagi praktik. yang nomor berapa tadi ya di situ ya? Iya, ini akan muncul sesuai pilihan guru. Iya, yang kemarin ini sehingga bisa 32 poin. Dia munculnya sesuai itu. Iya, terus Kalau nomor 2 dicek Bu. nomor 2 dicek. Di situ kan ada catatan mesti setiap kita itu kan ada catatan-catatan kecil ya Ibu ya. Itu untuk menyesuaikan dengan sertifikatnya atau Jalan seperti apa? Saya ini kalau sudah begitu kan ya atas dan atas lagi. Bu kesini. Kalau saya mengatakan punya tadi ya, karena sertifikat yang kita dapat iya. Itu. Maksud saya ini Iya, yang kita dapat saya kan pilih peserta pelatihan mandiri model kompetensi guru ya, terus di bawahnya itu kan ada catatan 1 pelatihan beserta aksi nyata ya. Nah itu aksi nyata di situ aksi nyata Ya, nyatanya utara 8 poin. maksud saya di dalam sertifikatnya itu harus ada kita harus melakukan aksi nyata seperti Sertifikat aksi nyatanya. minimal ada kata aksi nyata seperti itu. Sertifikat aksi nyata itu ada kok. Hanya masih iya itu ada kok. Iya. Sertifikat pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru itu adalah yang ini Bapak Ibu. Iya, benar. Sertifikat ini yang dia lakukan. Aku bisa diurus saja. Berarti sertifikat itu ya Ibu ya. Sertifikat ini yang diminta. Ya mohon maaf, emangnya lagi merekrut calon anak-anak. Iya, yang punya lahan. Ini
Tak lama tengku. Bu, kalau sudah dikumpulkan udah bisa diedit ya. Iya, ini yang masuk namanya latihan mandiri, gitu ya. Ini, Nah, itu maksud saya kan ada kata aksinya. ada satu aksi nyata berarti 8 gitu. Karena saya mencanangkan 4 aksi nyata. Jadi ini ada 32 poin. Kapan ada fitur edit, Bu? Fitur edit yang muncul ya. Lagi udah ya. Iya. Bilang aja ke KS, saya cek Pak itu salah ini benar. Dari KSR. Ceknya KS. Kan berhari-hari ini ya bahwa itu masuk ke dashboard KS. Ketika anak itu disebut, Pak, kalau misalnya mau mengeluarkan zona mati, nah tapi apakah itu termasuk? Jadi saya baca pelajaran terus bahwa oh itu kalau gua itu apalagi naik semua TV sama beli sampai jadi Paul itu ya itu ya. Mereka tadi bertanggung jawab.